Kaisar Naga Abadi Chapter 2081 Bahasa Indonesia. Bab 2081, Bab 2080 menghancurkan mereka yang memiliki level yang sama. Hukum kekacauan dan hukum takdir. Kedua hukum ini lebih kuat dan mendalam dibandingkan hukum utama lainnya. Hukum takdir, seperti namanya, bisa mengendalikan takdir. Segala sesuatu di dunia ini mempunyai takdir. Hukum ini sangat menakutkan. Hukum kekacauan sudah ada bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Segala sesuatu di dunia ini lahir dari kekacauan. Hukum kekacauan dikenal sebagai kaisar hukum. Itu bukan hanya untuk pertunjukan. Oleh karena itu, ketika banyak orang mendengar bahwa ada putra kekacauan di Gunung Yuan, mereka sulit mempercayainya. Kami mengatakan yang sebenarnya, kata Wei Tiandao dan yang lainnya. Meskipun Wei Tiandao memiliki dendam terhadap Lu Ming, dia harus menyebut Lu Ming saat ini atau dia akan dipandang rendah. Yang lainnya bingung. Mungkinkah putra kekacauan benar-benar lahir di Gunung Yuan? Maka pertempuran 10 negeri kali ini mungkin akan menjadi lebih intens. Itu karena ada juga putra kekacauan di Tanah Suci. Dia sangat kuat dan hampir mengalahkan semua musuh di Tanah Suci. Ada begitu banyak teladan di Tanah Suci, tapi hanya sedikit yang bisa menandingi putra kekacauan. Bahkan beberapa putra surga lainnya telah kalah darinya. Jika memang ada putra kekacauan di Gunung Yuan, siapa yang akan lebih kuat jika mereka berdua bertarung? Saat semua orang berdiskusi, Lu Ming tersenyum dan tidak terlalu peduli. Saudara Lu, bukankah kamu akan naik untuk menempati salah satu pilar yang memandang kaisar? Petik 2. Dia membuka matanya dan menatap Lu Ming. Dia sangat jelas tentang kekuatan tempur Lu Ming. Itu sangat menakutkan dan mengejutkan. Dia pastinya adalah anak dewa, yang sangat menakutkan. Mata Lu Ming juga mengungkapkan keinginannya. Bukankah dia datang ke Tanah Suci untuk melawan favorit surga teratas ini dan meningkatkan dirinya sendiri? Di Gunung Yuan, dia hampir tidak memiliki lawan. Sejak pertempuran di dunia bunga teratai di Sungai Bintang, dia belum muncul. Sekarang setelah begitu banyak anak surga muncul, tubuh Lu Ming juga memancarkan sedikit semangat juang. Qiu Yue, tunggu aku di sini. Lu Ming berkata pada Qiu Yue. Tuan muda, pergi. Semua yang terbaik. Qiu Yue mengayunkan tangan kecilnya. Lu Ming tersenyum dan sosoknya melonjak ke langit. Kemudian, dia terbang menuju salah satu pilar kaisar yang menatap dan mendarat di salah satunya. Banyak orang tidak bisa tidak melihat ke arah Lu Ming. Itu dia. Paragon Gunung Yuan terkejut saat melihat Lu Ming. Di Gunung Yuan, reputasi Lu Ming telah mencapai puncaknya. Dia tidak hanya mengalahkan Sungai Bintang, tetapi dia juga mengendalikan tubuh Kaisar Surgawi dan membunuh beberapa penguasa bela diri secara berturut-turut. Pada akhirnya, dia bahkan melecehkan Kaisar Agung Klan He. Rekor pertempuran seperti itu benar-benar seperti gempa berkekuatan 12 skala Richter. Dia adalah putra kekacauan di Gunung Yuanku. Surga yang dipilih dari Gunung Yuan berbicara. Apa? Banyak orang terkejut dan memandang Lu Ming. Apakah ini putra kekacauan di Gunung Yuan? Apakah dia benar-benar anak kekacauan? Bahkan anak-anak dewa di pilar kaisar memandang ke arah Lu Ming. Beberapa di antaranya dipenuhi semangat juang. Anak kekacauan, saya ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempur Anda. Benar saja, seseorang pindah. Itu adalah seorang pemuda berjubah abu-abu dengan sosok kekar. Sebelumnya, seseorang telah mengenali bahwa orang ini berasal dari negeri barbar surgawi, salah satu dari 10 negeri di benua Yuan. Dia adalah putra dari kekacauan primordial yang mengendalikan hukum kekacauan primordial. Hukum kekacauan primordial dan hukum kekacauan adalah yang paling mirip di antara 10 hukum utama. Kekacauan belum terbuka, dan kekacauan primordial belum dinilai. Namun, dunia selalu menempatkan hukum chaos di atas hukum chaos primordial. Sekarang putra kekacauan primordial melihat Lu Ming, dia secara alami mengungkapkan semangat juangnya. Ledakan. Orang ini bernama Huang Meng. Pada saat ini, aura kuat keluar dari dirinya saat dia menginjak udara dan terbang menuju Lu Ming. Orang suci absolut di lingkaran besar. Sekilas Lu Ming dapat mengetahui bahwa kultivasi Huang Meng berada di puncak alam suci mutlak yang sempurna. Dia hanya selangkah lagi dari calon kaisar. Ledakan. Huang Meng mengambil tindakan secara langsung. Dia seperti binatang purba, seluruh tubuhnya diliputi oleh hukum kekacauan primordial.
Hukum kekacauan primordial seperti hukum kekacauan, seberat gunung. Huang Meng melayangkan pukulan, dan kekuatan tinju. Lu Ming mengaktifkan telapak tangan Dewa Kekacauan. Telapak tangannya seperti batu kekacauan dan dia menamparnya ke arah Huang Meng. Berdebar, langit berguncang seperti genderang besar, dan ledakan yang mengejutkan meletus. Kemudian, sesosok tubuh mundur terus-menerus, kekosongan bergetar di bawah kakinya. Itu adalah Huang Meng. Orang yang mundur adalah Huang Meng. Adapun Lu Ming, dia berdiri di atas pilar kaisar yang menatap, tidak bergerak. Itu adalah hukum kekacauan. Ini benar-benar hukum kekacauan. Seseorang berseru. Sebelum dia bergerak, beberapa orang masih tidak mempercayainya. Sekarang setelah dia bergerak, mereka akhirnya melihat bahwa Lu Ming benar-benar menggunakan hukum kekacauan. Anak kekacauan benar-benar muncul di Gunung Yuan. Lagi, mati, teriak Huang Meng. Lapisan cahaya nomologis terpancar dari tubuhnya saat dia menyerang Lu Ming lagi. Dia terus-menerus memukul. Setiap pukulan seberat gunung, dan setiap pukulan dapat meledakkan gunung. Lu Ming masih mengaktifkan telapak tangan Dewa Kekacauan dan menghadapi serangan itu. Ledakan, ledakan, di langit, terjadi ledakan terus-menerus. Kekuatan dari pertarungan keduanya berubah menjadi badai yang menyapu ke segala arah, menyebabkan mereka yang berada di dekatnya mundur. Setelah lebih dari 10 ledakan berturut-turut, tubuh Huang Meng terpaksa mundur. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Ini karena hukum kekacauan Lu Ming tidak membentuk sebuah sungai. Ini berarti bahwa Lu Ming tidak berada di alam calon kaisar tetapi di alam suci mutlak yang sempurna. Dalam pertarungan di level yang sama, dia sebenarnya ditekan. Hal ini membuatnya sedikit putus asa. Terima kasih telah membiarkanku menang, kata Lu Ming. Saat ini, dia tidak menggunakan hukum lain, hanya hukum kekacauan. Meskipun hukum kekacauannya baru mencapai 99% kematangannya, sebanding dengan hukum kekacauan primordial pihak lain, dia masih dalam keadaan terguncang. Namun, tubuh fisik Lu Ming sudah lebih kuat dari rata-rata anak dewa. Selanjutnya, susunan hukum Dao Lu Ming telah membentuk sebuah sungai. Setelah menempa tubuh fisiknya satu kali, tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Selain itu, energi Sein Lu Ming lebih kuat daripada energi orang kebanyakan. Oleh karena itu, meskipun Lu Ming hanya menggunakan hukum kekacauan, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya dalam pertempuran dengan level yang sama. Tentu saja, dia bisa menghancurkan Huang Meng. Banyak orang terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Dia hanya berada di level yang sama dengan Huang Meng, tapi dia bisa menghancurkan Huang Meng. Mereka berdua adalah anak-anak dewa, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah hukum kekacauan sekuat itu? Namun, ada juga putra kekacauan di tanah takdir surgawi. Meskipun kekuatan tempur mereka kuat, mereka tidak dapat menghancurkan putra surga dengan level yang sama. Banyak orang memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Kamu sangat kuat. Aku bukan tandinganmu. Huang Meng menggelengkan kepalanya dan kembali ke pilar menatap kaisar. Saya akan mencoba. Setelah Huang Meng mundur, orang lain melangkah maju, dan aura kuat menekan ke arah Lu Ming. Imperial River, anak samsara. Banyak orang mengungkapkan ekspresi gembira. Yu He hendak mengambil tindakan. Yu He telah memasuki alam calon kaisar. Kekuatan tempur putra langit di alam calon kaisar benar-benar mengejutkan. Dia akan melawan Lu Ming. Apakah Lu Ming akan menjadi tandingannya? Pertempuran di udara. Lu Ming sangat berterus terang. Dengan itu, dia melayang ke langit. Kaisar Naga Abadi Chapter 2082 Bahasa Indonesia. Bab 2082, Bab 2082 Pertempuran lintas level. Imperial River mengambil langkah maju, dan tubuhnya juga melesat ke langit. Lu Ming dan Yu He berdiri berhadapan di langit. Bahkan sebelum mereka bergerak, aura kuat mereka terus-menerus bertabrakan. Yu He mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya diliputi cahaya hukum reinkarnasi. Di belakangnya, ada 6 pusaran yang berputar tanpa henti. Dia ingin membiarkan segala sesuatu di dunia memasuki reinkarnasi. Bang! Yu He maju selangkah dan bergegas menuju Lu Ming. Pedang panjang muncul di tangannya. Dia menebas dan pedang panjang itu membesar dengan cepat, berubah menjadi pedang besar.
Hal yang paling mengejutkan adalah ada 6 pusaran reinkarnasi pada pedang raksasa yang menebas Luming. Tubuh Luming dipenuhi dengan cahaya hukum yang kacau. Dia tidak takut saat dia bergegas menuju pedang raksasa Yuhe. Pada saat yang sama, dia menggunakan telapak tangan dewa yang Luming tidak menggunakan hukum lain. Dia hanya menggunakan hukum kekacauan. Dia ingin melihat seberapa kuat dia tanpa menggunakan hukum lain. Dentang. Telapak tangan Luming mengenai pedang besar Yuhe. Seolah-olah dua senjata surgawi bertabrakan dan getaran mengerikan dihasilkan. Sebuah kekuatan yang kuat ditembakkan dan pedang Yuhe terlempar oleh Luming. Tubuh Luming juga mundur beberapa langkah. Langkah ini seimbang. Sangat kuat. Bagaimana putra kekacauan bisa begitu kuat? Petik 2. Banyak orang terkejut melebihi kata-kata. Luming hanya berada dalam kesempurnaan orang suci absolut, tapi dia benar-benar bisa melawan Yuhe. Yuhe telah menerobos ke ranah calon kaisar. Begitu seseorang mencapai tingkat calon kaisar, hukumnya akan menjadi sempurna dan akan membentuk sebuah sungai. Terlebih lagi, ketika ia menerobos ke alam calon kaisar, baik tubuhnya maupun kekuatan sainnya akan dipengaruhi oleh hukum dan akan meningkat pesat. Lingkaran besar alam suci absolut tampaknya hanya berjarak satu langkah dari calon kaisar, namun perbedaan kekuatannya sangat besar. Dan sekarang, keduanya adalah anak dewa. Namun, kemampuan Luming untuk melawan sungai kekaisaran meskipun budidayanya tertinggal. Benar-benar mengejutkan. Membunuh. Yuhe melolong panjang. Matanya seperti dua pusaran, gelap seperti tinta. Dia melangkah maju dan menyerang Luming. Luming tidak takut. Dia melambaikan telapak tangannya dan mereka berdua terlibat dalam konfrontasi yang intens. Penonton hanya bisa melihat dua sosok yang bentrok dan berkelahi di udara. Adegan itu sangat menakutkan. Apakah ini masih kekuatan pertempuran calon kaisar? Ini sebanding dengan Supreme bela diri. Putra dewa, begitu dia menerobos ke alam calon kaisar, kekuatan tempurnya benar-benar sebanding dengan kaisar bela diri. Saya mendengar bahwa Yuhe baru saja menerobos ke ranah calon kaisar belum lama ini, tapi dia masih calon kaisar sejati. Luming, yang hanya seorang suci mutlak yang sempurna, sebenarnya bisa bertarung dengan Yuhe. Dalam sekejap mata, Luming dan Yuhe telah bertukar lusinan gerakan. Banyak orang yang tidak bisa tenang dan berdiskusi dengan penuh semangat. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Luming telah menyempurnakan salah satu hukumnya. Tubuhnya dan energi sainnya telah ditempa satu kali. Meskipun itu hanya penempaan hukum jalur raja, itu telah meningkat pesat. Jika tidak, akan sulit bagi Luming untuk melawan Yuhe dengan basis budidaya orang suci tertinggi yang sempurna hanya dengan satu hukum kekacauan. Tapi sekarang, Luming pasti bisa memblokir pihak lain. Imperial River sama terkejutnya, tapi dia sudah sangat marah. Dia awalnya sangat ambisius dan ingin menonjol dalam pertempuran di 10 negeri. Dia ingin menjadi terkenal dan mendapatkan peluang besar. Tapi sekarang, sebelum pertempuran di 10 negeri dimulai, dia telah mengalami kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan budidaya calon kaisar, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang di lingkaran besar alam suci absolut. Dia adalah Sion dari Samsara, yang dikenal tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menjatuhkan seseorang yang budidayanya lebih rendah darinya. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Oleh karena itu, dia harus mengalahkan Luming. Yuhe meraung panjang dan menggunakan kekuatannya secara maksimal. Pedang itu bersiul tanpa henti. 6 pusaran-pusaran reinkarnasi bergabung dan berubah menjadi pusaran besar. Ia ingin menarik Luming ke dalam pusaran dan bereinkarnasi. Namun, Luming seperti batu di laut, tidak bergerak. Suara mendesing. Kali ini, Luming menggunakan jari kekacauan kesengsaraan. Dengan ujung jarinya, jari kesusahan besar terbentuk dan menunjuk ke pusaran reinkarnasi besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengerikan. Pada akhirnya, keduanya menghilang. Luming dan Yuhe masing-masing mundur 1000 meter dan berdiri di udara. Mata sungai kekaisaran dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak bisa mengalahkan Luming dan hanya bisa bertarung imbang dengannya. Anak-anak dewa lainnya di pilar juga terkejut. Kekuatan tempur Luming terlalu menakutkan. Begitu dia masuk ke ranah calon kaisar, siapa yang bisa mengalahkannya?
Tampaknya dunia ini penuh dengan orang-orang jenius. Saya telah meremehkan mereka di masa lalu. Dia perlahan berbicara. Saat ini, dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu juga sangat kuat, kata Lu Ming. Ayo bertarung lagi di pertarungan 10 negeri. Setelah mengatakan ini, Yu He melangkah keluar dan kembali ke pilar kaisar yang sedang menatap. Yang memandang. Lu Ming ini benar-benar semakin menakutkan. Wei Tiandao bergumam. Paragon Gunung Yuan paling merasakannya. Mereka tahu bahwa Lu Ming masih memiliki keahlian rahasia yang belum dia gunakan. Saat itu, ketika dia bertarung melawan Sungai Bintang, Lu Ming telah menggunakan keterampilan rahasia itu untuk mengalahkan Sungai Bintang. Jika dia menggunakan teknik rahasia itu, bahkan Yu He pun tidak akan menjadi lawannya. Saya mendengar bahwa orang-orang di Sungai Bintang telah lama menerobos ke alam calon kaisar. Tapi sekarang, tampaknya meskipun Sungai Bintang telah menembus alam calon kaisar, mereka bukanlah tandingan Lu Ming. Beberapa surga favorit dari Gunung Yuan dibahas dengan suara pelan. Saudara Lu, aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku. Chikai mengerucutkan bibirnya. Dia pernah melihat gerakan Lu Ming sebelumnya. Dia bisa dengan mudah membunuh Kaisar Ilusi Bintang 1. Kekuatan tempur semacam itu jauh melampaui apa yang baru saja dia tunjukkan. Namun, karena Lu Ming tidak mengungkapkannya, dia tidak akan memberitahu siapapun. Saat ini, semakin banyak orang di sini. Mereka di sini. Tiba-tiba, seseorang berbicara dan melihat ke arah timur. Sesosok terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Sesaat kemudian, cahayanya surut, dan seorang pemuda muncul di udara. Itu dia, pedang maut. Tatapan Lu Ming berkedip. Pemuda ini memang pedang maut. Sesaat kemudian, seberkas cahaya lain terbang dari barat, dan seorang pemuda muncul. Itu dia, Lu Ming mengenali pemuda ini. Dia adalah putra kematian bangsa iblis abadi di negeri iblis tak terbatas, Lama Ge. Jelas sekali bahwa mereka adalah dua orang yang sedang bertarung. Ayo naik ke panggung dan tentukan pemenangnya. Ge sudah lama memandangi pedang kematian itu. Seperti yang kuinginkan, kata pedang kematian acuh tak acuh. Keduanya bergerak pada saat yang sama, melangkah ke panggung kaisar kuno. Ledakan, ledakan, keduanya berdiri berhadapan, dan aura kematian yang mengerikan terpancar dari tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Aura kematian berbenturan, seolah-olah mereka ingin mengubah panggung kaisar kuno menjadi kerajaan kematian. Sangat jarang anak-anak dewa yang memiliki hukum yang sama berkelahi, dan semua orang menyaksikan tanpa berkedip. Lu Ming melihatnya dengan lebih serius. Bagaimanapun, dia juga telah memahami hukum kematian. Tiba-tiba, keduanya bergerak. Mereka berubah menjadi dua bayangan dan saling menyerang, bertarung sengit. Seluruh panggung kaisar kuno telah berubah menjadi tanah kematian, dan ditutupi oleh hukum kematian. Banyak orang memperlihatkan ekspresi ketakutan. Sekarang, jika orang biasa masuk ke area itu, mereka mungkin akan langsung kehilangan vitalitasnya oleh hukum kematian dan mati di tempat. Kaisar Naga Abadi Chapter 2083 Bahasa Indonesia. Bab 2083, Kebangkitan Patung Kaisar Surgawi. Saya penerjemah, 54 tahun, J 33 tahun. 2,5 tahun yang lalu, baik Deathblade maupun GE sudah lama berada di alam Sein Absolut yang sempurna. Tapi sekarang, keduanya telah mencapai ranah calon kaisar. Dengan akumulasi lebih dari 2 tahun, ditambah fakta bahwa mereka berdua pasti berkultivasi di suatu tempat rahasia, kemajuan mereka pasti sangat cepat. Sama seperti pedang kematian, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya, mereka telah dikirim ke tempat rahasia oleh kaisar untuk berkultivasi dan baru keluar belum lama ini. Ledakan, ledakan, kedua putra kematian terus bentrok, dan udara kematian memenuhi udara, berubah menjadi kekuatan meninabobokan yang mengerikan yang menyapu ke segala arah. Dalam waktu singkat, keduanya telah bertukar ratusan jurus, dan sulit menentukan pemenangnya. Jurang Maut. GE sudah lama melakukan jurus pamungkasnya dan memadatkan jurang kematian, menutupi langit dan pedang kematian. Dia ingin menarik pedang kematian ke dalam jurang kematian dan menguburkannya. Bila kematian bergerak sangat cepat, mencoba menghindar, tetapi jurang kematian terlalu besar, menutupi langit. Bila kematian langsung ditarik ke dalam jurang kematian, apakah pedang maut itu akan hilang?
Banyak orang tergerak. Ini tidak semudah itu. Mereka semua adalah anak-anak kematian, dan tingkat kultivasi mereka serupa. Tidak mudah menentukan pemenangnya. Seseorang menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, jurang kematian bergetar dan cahaya pedang yang menakutkan muncul dari jurang kematian. Pedang kematian surgawi. Membunuh. Suara dingin datang dari jurang kematian, dan cahaya pedang besar menebas dari jurang kematian. Ledakan. Jurang kematian bergetar. Pedang yang menakutkan bergegas keluar dari jurang kematian. Memotong. Bilah kematian meluncur keluar, dan cahaya bilahnya membubung ke langit. Setiap bilahnya membawa aura kematian yang mengerikan. Saat cahaya pedang itu lewat, bahkan ruang pun tampak menjadi sunyi senyap. GE sudah lama berteriak dan terus bertarung dengan pedang maut. Penggunaan masing-masing hukum nomologis berbeda-beda. Orang yang berbeda dapat menggunakan hukum nomologis yang sama secara berbeda meskipun mereka menguasainya. Lu Ming melihatnya dengan serius dan merenung. Melihat pertarungan antara Death Blade dan Ge Long, Lu Ming sepertinya telah menyadari. Pemahamannya tentang hukum kematian semakin dalam. Death Blade dan Ge telah lama bertarung selama ratusan gerakan. Saat ini, keduanya kelelahan. Itu adalah kompetisi kemauan individu dan pengalaman tempur. Saya pasti akan menang. Pedang kematian itu melolong, rambutnya beterbangan di udara. Matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang pantang menyerah. Seolah-olah dia ingin mengalahkan apapun yang ada di depannya. Bilah mautnya menjadi lebih tajam dan mempesona saat terus-menerus menebas ke arah GE. GE lama secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pedang maut akan menang. Kemauan pedang kematian bahkan lebih kuat. Ini bahkan lebih kuat dari Ge Long. Kami berdua anak kematian, tapi pemenangnya akan ditentukan hari ini. Banyak orang berdiskusi. Setelah selusin gerakan berikutnya, Ge Lama bukanlah tandingan pedang maut. Luka dalam muncul di tubuhnya, dan itu terus-menerus menggerogoti dirinya. Meski sudah menguasai hukum kematian, sulit untuk menghapusnya dalam waktu singkat. Puff! Ge sudah lama memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya gemetar seolah dia tidak percaya bahwa dia telah kalah dari pedang maut. Bahkan sebelum pertempuran di 10 negeri dimulai, dia telah dikalahkan di tangan putra kematian lainnya. Ini merupakan pukulan besar baginya. Yang lain juga menghela nafas. Setelah pertempuran ini, pedang kematian telah mengungkapkan kemampuannya dan mengalahkan anak dewa yang lain. Dia telah memperkuat keyakinannya dan keyakinannya bahwa dia tidak akan kalah. Setelah pertempuran ini, pedang kematian pasti akan berubah dan mencapai level yang lebih tinggi. Sebaliknya, keinginan Ge Long mungkin akan terpengaruh, dan dia akan menjadi lebih rentan ketika menghadapi pedang maut di masa depan. Ini juga mengapa ketika anak-anak dewa yang sama bertemu, mereka pasti akan bertengkar. Karena hanya dengan mengalahkan anak dewa yang sama dan menginjak yang lain seseorang dapat membuat dirinya lebih kuat dan menempa keyakinan yang tak terkalahkan dan melangkah ke puncak. Kali ini, di zaman keemasan, mungkin ada lebih dari 2 anak kematian, tapi setidaknya pedang kematian telah mengalahkan 1 anak dan dapat terus bersaing memperebutkan tahta. Adapun Ge sudah lama, dia sudah kehilangan kualifikasi untuk menjadi anak kematian terkuat. Kecuali jika dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja di kemudian hari, akan sangat sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Kamu kalah, kata pedang kematian acuh tak acuh. Aku akan mengalahkanmu dalam pertempuran di 10 negeri. Ge sudah lama berkata. Dia tidak bisa mengakui kekalahan begitu saja. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menandingi pedang kematian. Setelah kekalahan hari ini, kamu tidak akan menjadi tandinganku lagi di masa depan. Pedang kematian itu berbicara dengan keyakinan yang tak terkalahkan. Dia kemudian naik ke udara dan pergi. Setelah Death Blade pergi, Ge Long juga pergi, dan pertempuran pun berakhir. Haha, biar ku beritahu, pedang kematian juga datang dari Gunung Yuanku. Pakar kebanggaan surga Gunung Yuyuan tertawa. Hal ini mengejutkan beberapa orang. Lu Ming juga berasal dari Gunung Yuan. Dia baru saja mengalahkan Sion dari Samsara, dan merupakan ketakutan yang mengejutkan bagi mereka yang lemah untuk mengalahkan mereka yang kuat. Dan pada saat ini, pedang kematian telah mengalahkan anak kematian lainnya, dan anak kematian ini juga berasal dari Gunung Yuan. Gunung Yuan sungguh luar biasa, beberapa favorit surga yang menakutkan muncul satu demi satu.
Apakah benar ada 6 anak dewa di Gunung Yuan? Beberapa orang jenius memasang ekspresi serius. Di pilar menatap kaisar, anak-anak surga melirik ke arah Lu Ming sebelum mereka naik ke udara dan pergi. Lu Ming, saudara Lu. 11. Beberapa orang jenius datang untuk menyambut Lu Ming. Mereka semua berasal dari Akademi Suci Gunung Yuan. Beberapa dari mereka bahkan merupakan musuh Lu Ming saat itu. Karena pada saat itu, terdapat 4 aliansi di Akademi Suci Gunung Yuan, seperti Aliansi Api Surgawi dan Aliansi Ksatria. Sekarang, pemimpin asosiasi Saudara Luo, Lu Ming mengangguk. Pemimpin asosiasi Ksatria bernama Luo Zhan. Saudara Lu, kamu semakin kuat dan kuat. Aku sudah jauh di belakangmu sekarang. Luo Zhan menghela nafas. Dia memiliki tubuh raja dan sekarang menjadi calon kaisar, tetapi Lu Ming bahkan bisa mengalahkan putra surga, calon kaisar. Dia bahkan lebih buruk lagi. Saudara Luo, kamu terlalu sopan. Oh benar, kalian datang ke sini beberapa hari sebelumnya. Pernahkah Anda melihat Long Chen, Huang Li, dan yang lainnya? Lu Ming bertanya. Dari apa yang dia tahu, Long Chen, kekuatan sunyi, dan beberapa orang lainnya telah tiba di tanah takdir dewa. Logikanya, jika mereka berada di dekatnya, mereka seharusnya datang untuk menonton pertunjukan sebesar itu. Namun, Lu Ming tidak melihat satupun dari mereka. Setengah bulan yang lalu, saya melihat Long Chen dan Huang Li. Mereka berdua berpetualang bersama. Namun, akhir-akhir ini aku belum melihatnya. Mereka pasti telah meninggalkan wilayah ini dan menuju kota takdir. Kata Luo Zhan. Lu Ming mengangguk. Pertempuran 10 negeri semakin dekat, mungkin saja mereka sudah mencapai kota takdir. Saudara Lu, apakah kalian akan pergi ke kota Ion? Dikatakan bahwa setelah memasuki kota Ion, patung kaisar surgawi akan terbangun dan memancarkan aura Dao surgawi. Ini sangat misterius dan dapat membantu seseorang memahami Dao. Banyak orang telah menuju ke kota Ion. Kata Luo Zhan, patung kaisar langit telah dihidupkan kembali. Lu Ming, pedangnya terbelah, dan Qiu Yue semuanya terkejut. Patung kaisar langit bukanlah masalah kecil. Apakah kamu tidak tahu? Kita bisa pergi bersama. Kata Luo Zhan. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Kata Lu Ming. Mereka yang dapat mencapai alam kaisar surgawi semuanya sangat kuat, seperti yang dapat dilihat dari kaisar surgawi Heng Yu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2084 Bahasa Indonesia. Bab 2084, Bab 2084 Muyang. Kota Ion bisa dikatakan sebagai kota terbesar di selatan tanah takdir dewa. Kota itu disebut kota Ion dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kota kuno ini diduduki oleh beberapa kekuatan besar. Dalam sejarah, ia telah menghasilkan lebih dari 1 kaisar surgawi dan sangat berkuasa. Baru-baru ini, di kota Ion, ada patung kaisar surgawi terkenal yang dihidupkan kembali. Ini mengungkapkan aura jalan surgawi dan dapat membantu orang memahami jalan tersebut, menarik banyak orang. Terlebih lagi, pertempuran di 10 negeri sudah dekat. Banyak orang dari seluruh negeri telah bergegas, jadi tentu saja ada lebih banyak orang. Lu Ming dan beberapa dari mereka berjalan di jalan, mata mereka menyapu sekeliling dan mereka takjub. Kota Ion tidak lebih kecil dari kota kaisar surgawi di Gunung Yuan. Faktanya, itu bahkan lebih megah. Segera, mereka tiba di tempat tujuan, patung kaisar surgawi. Sebuah patung besar, yang diukir dari batu giok, berdiri di pusat kota Ion. Tingginya 1000 meter. Ini adalah pria parubaya dengan penampilan biasa. Vi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tapi dia memiliki semacam aura yang bisa menelan dunia dan menyapu dunia. Ini adalah patung kaisar langit. Awalnya, itu hanya sebuah patung. Tapi sekarang, sinar cahaya surgawi muncul di patung itu, menerangi seluruh area. Aura misterius memenuhi udara. Kota Ion, apakah sekarang ada kaisar surgawi? Kata Lu Ming. Dia juga tidak tenang. Tidak, legenda mengatakan bahwa hampir tidak ada kaisar surgawi di alam primordial. Kata Richard, tidak ada kaisar surgawi. Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya bingung. Ya, saya juga pernah mendengar bahwa sebagian besar kaisar surgawi telah pergi ke alam surga untuk berpartisipasi dalam perang. Mungkin beberapa dari mereka masih berada di alam primordial,
tetapi sudah lama sekali sejak Kaisar Langit muncul. Kata Richard. Lu Ming mengangguk. Sejak zaman kuno alam primordial, pasti ada beberapa Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi tidak lagi menghadapi kesengsaraan besar dan memiliki masa hidup yang tak ada habisnya. Kekuatan tempur mereka tidak ada bandingannya. Jika mereka tidak menghadapi musuh yang besar, mereka hampir tidak akan mati. Tapi sekarang, hampir mustahil untuk melihat Kaisar Surgawi di alam primordial, jadi kemungkinan besar dia benar-benar pergi ke alam surga untuk berpartisipasi dalam perang. Misalnya, tidak mungkin Gunung Yuan hanya melahirkan Kaisar Langit Heng Yu selama bertahun-tahun. Pasti ada Kaisar Surgawi lainnya. Hati Lu Ming sedang kacau. The Celestial Tirk telah pergi ke alam surga untuk berpartisipasi dalam perang, jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya perang itu. Banyak orang yang duduk bersila di bawah patung besar Kaisar Surgawi, dan kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Menurut perkenalan seorang tetua di samping, meskipun kebangkitan patung Kaisar Surgawi itu luar biasa, hal itu terutama berguna bagi seniman bela diri di bawah alam tertinggi bela diri atau penguasa kekosongan tingkat rendah. Ini tidak akan berguna bagi mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi. Ayo pergi juga, kata Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming, Qiu Yue, Bi Kai, Luo Zhan, dan yang lainnya berjalan menuju patung Kaisar Surgawi dan duduk bersila di ruang kosong. Sepanjang jalan, mereka melihat cukup banyak orang terpilih. Sebagian besar anak surga yang muncul di pilar Kaisar ada di sini. Lu Ming duduk bersila dan memejamkan mata. Pikirannya kosong. Tiba-tiba, dia merasakan suatu kekuatan menyelimuti dirinya. Kekuatan itu seolah membuat pikirannya melewati lapisan ruang dan menyatu dengan Dao Surgawi. Dao Surgawi berisi segalanya. Semua hukum dunia terkandung dalam Dao Surgawi. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia mulai memahami hukum kematian. Dia merasa saat ini, dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang hukum kematian. Itu bahkan lebih jelas dan lebih cepat daripada saat dia berada di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Ini tempat yang bagus. Lu Ming tersenyum dan mulai memahaminya dengan tenang. Fokus utamanya adalah pada hukum kematian dan hukum melahap. Waktu berlalu hari demi hari, dan kedua hukum tersebut berkembang dengan kecepatan kilat. Setiap hari, dia menghabiskan separuh waktunya untuk memahami hukum kematian dan separuh lainnya memahami hukum melahap. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Lu Ming telah mencapai 85% aturan kematian dan 92% aturan melahap. Pemahaman hukum nomologis menjadi semakin sulit seiring dengan kemajuan. Sungguh luar biasa bisa mendapatkan panen yang luar biasa dalam sebulan. Suatu hari, Lu Ming sedang memahami ketika dia tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan niat membunuh menyelimuti dirinya. Meskipun dia sedang berkultivasi, dia harus memperhatikan dunia luar. Jika seseorang memusuhi dia, dia akan segera diperingatkan. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan melihat ke belakang. Di belakangnya, seorang pria muda sedang berjalan mendekat, menatap Lu Ming dengan dingin. Bang! Pemuda itu berhenti tidak jauh dari Lu Ming. Kamu adalah Lu Ming. Pria muda itu berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya dipenuhi dengan arogansi dingin. Lu Ming sedikit mengernyit. Dia tidak mengenal orang ini, tapi dia bisa merasakan bahwa orang ini mempunyai niat buruk. Tidak buruk, Lu Ming menjawab. Saat ini, banyak orang di sekitar patung yang tidak sedang bercocok tanam. Mereka memperhatikan Lu Ming dan pemuda itu. Itu Muyang dari klanmu. Dia adalah favorit surga yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa dia adalah anak dari kehampaan yang mengendalikan hukum kehampaan. Dia telah mencapai alam calon kaisar sejak lama. Siapa pemuda itu? Muyang sepertinya memusuhi dia. Aku tahu. Pemuda itu berasal dari Gunung Yuan. Dia adalah putra kekacauan dan berada di lingkaran besar alam suci tertinggi. Dia mengalahkan Yu He, putra samsara yang berada di alam calon kaisar. Apa? Dia adalah anak kekacauan. Dia mengalahkan putra samsara, yang berada di alam calon kaisar, dengan budidayanya di puncak alam suci tertinggi. Banyak orang terkejut setelah mendengar fakta kebenaran. Putra kekacauan sudah cukup mengejutkan. Terlebih lagi, dia berada di lingkaran besar alam suci tertinggi dan mengalahkan putra samsara, yang berada di level calon kaisar. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi.
Namaku Muyang, dan Yuanxin adalah teman baikku. Saat ini, pemuda itu berbicara. Yuanxin. Lu Ming bingung. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Apa hubungan Muyang mencarinya dengan Yuanxin ini? Teman baikku Yuanxin juga anak kekacauan. Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya. Muyang berkata dengan acuh tak acuh. Anak kekacauan. Mungkinkah itu dia? Petik 2. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Dia memikirkan putra kekacauan yang dia temui selama penilaian Sekte Hunyuan. Yuanxin pernah menyebutmu. Dia mengatakan bahwa Anda telah menguasai kitab suci kekacauan dari kekacauan Tirk. Dia sekarang mengasingkan diri untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Sebagai teman baiknya, tentu saja saya harus ikut menanggung bebannya. Serahkan kitab suci kekacauan Anda. Meski suaranya tidak berat, namun nadanya memerintah. Itu benar-benar orang itu. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Lu Ming memiliki kitab suci kekacauan adalah putra kekacauan, yang juga pernah ke aula kekacauan. Putra kekacauan sangat jarang terjadi. Bahkan lebih sulit untuk menghasilkannya dibandingkan anak-anak dewa lainnya. Untuk saat ini, Lu Ming belum pernah mendengar ada anak kekacauan lain yang bisa mengendalikan hukum kekacauan. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan kitab suci kekacauan. Lu Ming berkata, suaranya dingin. Oh, jadi kamu akan melawanku. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengalahkan Yuhe. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Yuhe di Tanah Suci. Mu yang berkata dengan dingin. Cobalah dan kamu akan tahu. Lu Ming tersenyum tipis. Ledakan. Aura menakutkan keluar dari tubuh Mu Yang. Gelombang energi mengalir menuju Lu Ming seperti gelombang kejut. Lu Ming juga melepaskan auranya untuk melawan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2085 Bahasa Indonesia. Bab 2085, Bab 2084 Pertempuran. Lu Ming dan Mu yang berdiri dalam konfrontasi. Aura dingin menyebar ke segala arah, mengejutkan banyak orang yang sedang berkultivasi. Apa yang sedang terjadi? Itu Mu Yang dan Lu Ming. Banyak orang terkejut dan marah pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Mu Yang dan Lu Ming, mereka tetap diam. Mereka tahu bahwa ada konflik antara dua orang jenius yang tiada taranya dan mereka mungkin akan bertarung. Ledakan. Mu Yang mulai bergerak. Telapak tangannya ditutupi lapisan cahaya. Itu sangat menakutkan hingga sepertinya ruang di sekitarnya telah berubah menjadi ketiadaan. Itu membuat area di sekitar telapak tangannya tampak seperti lubang hitam. Ledakan. Lu Ming mendatanginya dan melemparkan telapak tangan Dewa Kekacauan. Telapak tangannya berubah menjadi abu-abu seperti batu kekacauan. Kedua telapak tangan bertabrakan dengan keras, dan suaranya seperti bel yang keras. Kekuatan mengerikan itu membentuk lingkaran gelombang kejut yang menyapu ke segala arah. Banyak dari mereka memancarkan cahaya untuk menahan gelombang kejut. Ledakan. Ledakan. Tubuh Lu Ming dan Mu yang bergetar dan mereka bertukar beberapa gerakan lagi. Namun, belum ada pemenang yang jelas. Kekuatan yang sangat kuat. Lu Ming merasa kekuatan Mu yang seperti badai, menekannya. Ditambah dengan hukum kehampaan, hukum itu hampir menerobos hukum kekacauan dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Mu yang ini jelas lebih kuat dari otakku Mihe. Kamu memang punya kekuatan. Tidak heran kamu begitu sombong. Tapi kekuatan ini saja tidak cukup. Di mata Mu Yang, cahaya aneh muncul. Itu adalah cahaya dari ketiadaan. Aura di tubuhnya semakin kuat. Namun, pada saat ini, aura yang sangat menakutkan meledak di langit. Tekanan yang menakutkan itu seperti gunung dewa kuno, menekan Lu Ming dan Mu Yang, menyebabkan tubuh mereka membeku. Seorang lelaki tua berambut putih muncul di langit. Orang tua itu menatap Lu Ming dan Mu Yang dan berkata dengan dingin, jangan kurang ajar di depan patung Kaisar Surgawi. Jangan berkelahi. Siapapun yang melanggar ini akan dibunuh. Karena ini pelanggaran pertamamu, kali ini aku akan mengampunimu. Jika Anda ingin bertarung, bertarunglah di tempat lain. Lu Ming dan Mu Yang menarik kembali aura mereka, tapi tatapan dingin mereka masih tertuju satu sama lain. Apakah kamu berani melawanku di platform pertempuran? Mu Yang berkata dengan dingin. Dia sangat percaya diri. Meskipun kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming sebelumnya sangat mengejutkan, dia yakin bisa mengalahkan Lu Ming karena dia belum menggunakan kekuatan penuhnya.
Kenapa tidak? Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Senior, ayo kita pergi. Katamu yang kepada orang tua di langit. Orang tua itu menarik kembali auranya dan tekanan pada Lu Ming dan yang lainnya menghilang. Jika kamu punya nyali, ayo. Mu yang meninggalkan kata-kata ini sebelum melangkah ke udara dan pergi. Lu Ming tersenyum dan mengikutinya. Qiu Yue, Bikai, dan yang lainnya segera menyusul. Putra kekacauan akan berperang melawan Muyang. Ayo dan lihat. Saya mendengar bahwa Muyang telah mencapai ranah calon kaisar dan akan menerobos ke ranah kaisar bela diri. Dia sangat kuat. Lu Ming bahkan belum mencapai ranah calon kaisar, tapi dia cukup berani untuk menerima tantangan. Petik 2. Anak-anak dewa semuanya sombong dan sombong. Bagaimana mungkin mereka tidak melawan ketika orang lain menantang mereka? Namun, menurutku Lu Ming kemungkinan besar akan kalah kali ini. Bagaimana kultivasi dari orang suci absolut yang sempurna? Aku juga berpikir begitu. Tidak peduli seberapa kuat seorang suci mutlak yang sempurna, tetap ada batasnya. Lu Ming bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Ia berspekulasi bahwa Muyang sudah mulai mengembangkan dunia kecil. Orang seperti dia sudah bisa mencoba menjadi ahli bela diri tertinggi. Tidak lama kemudian, mereka sampai di suatu daerah yang luas. Ada platform pertempuran besar di sini. Saat ini, masih ada dua orang yang bertarung di arena pertarungan. Mereka adalah dua pemuda, keduanya memiliki fisik raja dan kekuatan bertarung yang kuat. Namun, Mu yang sangat mendominasi. Dia terbang ke udara dan menginjak ke bawah, turun dari panggung. Dia berteriak. Cahaya kehampaan yang menakutkan membuat ekspresi kedua pemuda itu berubah drastis. Mereka terus melangkah mundur dan mendarat di tepi panggung pertarungan, memandang Mu yang dengan ekspresi jelek. Mereka berada di tengah pertempuran, dan Mu yang datang untuk menyuruh mereka keluar. Ini merupakan penghinaan bagi mereka. Apa yang salah? Masih belum menyahlah, apakah kamu ingin melawanku? Mu yang melihat kedua fisik raja, suaranya penuh dengan ketidakpuasan. Kedua fisik raja tidak berani bertarung dengan Mu Yang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan melompat dari panggung pertarungan. Di sekitar mereka, banyak orang yang merasa tidak puas. Mu Yang terlalu sombong. Namun, tidak ada seorang pun yang mengkritiknya. Mu Yang tidak hanya kuat, tetapi kekuatan di belakangnya juga sangat menakutkan. Tidak ada yang mau menyinggung perasaannya. Lu Ming, turun ke sini dan bertarung. Suaramu yang menyebar ke segala arah. Kamu tidak perlu berteriak sekeras itu, aku tidak akan lari. Ayo pergi, kata Lu Ming acuh tak acuh. Dia melangkah ke udara dan mendarat di ring pertempuran. Lu Ming, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan kitab suci kekacauan dengan patuh. Saya bisa melepaskan Anda kali ini dan membiarkan Anda berpartisipasi dalam pertempuran 10 negeri. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran 10 negeri. Mu yang berkata dengan dingin. Tentu saja, dia hanya mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Ku bilang, jika kamu menginginkannya, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Lu Ming mencibir. Kamu sangat keras kepala, lalu saya akan membiarkan Anda melihat apa artinya menjadi lebih kuat dari Anda. Matamu yang dingin, dan tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Ledakan. Dia mengambil langkah maju dan menyerang Lu Ming. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kehampaan saat dia menyerang Lu Ming. Lu Ming mengaktifkan hukum kekacauan dan mendatanginya. Kali ini, itu bukan di bawah patung Kaisar Langit, tetapi di panggung pertempuran. Tidak perlu menahan diri, dan keduanya bertarung sekuat tenaga. Ledakan. Ledakan. Keduanya bertabrakan terus-menerus, menyebabkan ring pertarungan bergemuruh dan meledak. Keduanya bertarung dengan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Arena pertempuran dikelilingi oleh orang-orang. Banyak dari mereka adalah orang-orang jenius yang menakutkan, dan banyak dari mereka adalah anak-anak surga. Lu Ming bukan tandingan Mu Yang, kata Sungai Kekaisaran. Sebelumnya, dia bertengkar hebat dengan Lu Ming dan dia jelas akan kemampuan Lu Ming. Amitabha, mungkin bukan itu masalahnya. Saya pikir dermawan Lu Ming bisa menang. Biksu Wuchen dari kuil tak terbatas melantunkan nama Buddha dan tersenyum. Kata-kata ini menyentuh hati semua orang. Biksu Wuchen telah menguasai hukum karma.
Segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Mungkin dia bisa melihat sesuatu melalui sebab dan akibat. Maksudmu Luming menyembunyikan kekuatannya saat dia melawanku. Mata Yue berbinar tak percaya. Saya tidak bisa mengatakannya, saya tidak bisa mengatakannya. Kami akan tahu kapan kami terus menonton. Biksu tua Wu Chen berkata sambil tersenyum misterius. Saat ini, Luming telah bertukar lusinan gerakan dengan Muyang. Pada titik ini, Luming sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Seperti yang diharapkan, ia sudah mulai berkembang menjadi dunia kecil. Luming punya pemikiran di benaknya. Muyang sudah mulai menerobos ke ranah kaisar bela diri. Dia mulai menggunakan hukum sebagai landasan untuk mengembangkan dunia kecil. Ada jejak kekuatan dunia kecil dalam energi Sein-nya, yang sangat kuat. Sekarang, Luming hanya menggunakan satu jenis hukum kekacauan dan sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Luming, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu bukan tandinganku. Mu yang meluncur. Yang sama, suaranya yang dingin dan arogan memasuki telinga Luming. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Luming menjawab dengan acuh tak acuh. Karena satu hukum tidak berhasil, maka dia akan menggunakan dua hukum. Kaisar Naga Abadi Chapter 2086 Bahasa Indonesia. Bab 2086, Luming sangat marah. Jika satu hukum tidak berhasil, maka dia akan menggunakan dua hukum. Otot Luming melotot dan kekuatan sucinya melonjak. Secara diam-diam, dia menggabungkan hukum Araidao ke dalam hukum kekacauan. Ledakan. Kekuatan telapak tangan Luming tiba-tiba meningkat drastis. Dengan satu telapak tangan, itu langsung menembus hukum kekosongan Muyang. Wajah Muyang berubah drastis. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kekuatanmu, bagaimana mungkin? Muyang bertanya dengan kaget. Bagaimana kekuatan Luming tiba-tiba meningkat begitu besar? Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa Luming telah menggabungkan dua jenis hukum. Di negeri iblis yang tak terbatas, Luming telah tinggal di ngarai di lautan iblis selama lebih dari 2 tahun. Dia menantang level dan bertarung setiap hari. Dia sudah sangat paham dengan penggunaan hukum. Dan EBSCP, ketika dia menggunakan beberapa hukum, dia bisa menggunakan hukum chaos untuk menutupi hukum lainnya. Tentu saja, jika dia menggunakan dua maksim pamungkas pada saat yang sama, dia tidak dapat menyembunyikannya karena maksim pamungkas itu terlalu kuat. Namun, ketika dia menggunakan hukum terkuat dan hukum jalur raja, dia bisa menutupinya dengan sangat baik, dan orang lain tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu, Muyang tidak tahu bagaimana kekuatan Luming meningkat begitu banyak. Orang lain di sekitar arena pertempuran juga terkejut. Luming tiba-tiba meledak dan memaksa Muyang mundur. Luming benar-benar menyembunyikan kemampuannya saat dia bertarung denganku sebelumnya. Yue menghela nafas, matanya dipenuhi kesedihan. Dia ingin mengalahkan Luming dalam pertempuran 10 negeri. Sekarang, tampaknya hal itu akan sangat sulit. Amitabha, Biksu Wu Chen melantunkan nama Buddha. Anak-anak dewa yang lain memandang Luming dengan ekspresi muram. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat dan di luar akal sehat. Membunuh. Di arena pertarungan, Luming mengeluarkan raungan panjang dan menyerbu ke arah Muyang. Setiap gerakannya mengandung perpaduan hukum kekacauan dan hukum susunan Dao. Kekuatannya sangat mengejutkan. Selain itu, hukum Araidao sudah sempurna, sehingga kekuatannya bahkan lebih besar. Penggabungan hukum nomologis tidak hanya meningkatkan kekuatan fusi 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi beberapa kali lipat. Semakin banyak hukum nomologis yang digabungkan, semakin kuat kekuatannya. Ledakan, ledakan, Luming dan Mu yang bentrok lagi, tapi kali ini, Mu yang benar-benar tertekan dan berada dalam posisi yang dirugikan. Dia bukan tandingan Luming. Setiap kali mereka bentrok, tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia baru saja dihantam oleh gunung dewa kuno. Energi Sein-nya yang kuat tidak ada gunanya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Mu yang tidak bisa menerimanya. Dia sudah mulai mengembangkan dunia kecil. Begitu waktunya tepat, dia akan mampu menerobos ke alam bela diri tertinggi. Dia sudah sangat dekat dengan alam kaisar bela diri dan juga merupakan putra dewa. Dia jauh lebih kuat daripada mereka yang baru saja melangkah ke ranah calon kaisar. Di sisi lain, Luming hanya berada di lingkaran besar alam suci absolut.
Dia belum membentuk sungai dengan hukum kekacauan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia meraung marah dan mencoba yang terbaik, tapi dia masih ditekan oleh Lu Ming. Lautan ketiadaan. Pada akhirnya, Mu yang menggunakan jurus terkuatnya. Ini adalah seni bela diri sakral yang menakutkan dengan kekuatan yang tak terbatas. Ini meledakkan kekuatan hukum kekosongan hingga ekstrim, membentuk lautan hukum kekosongan yang menyelimuti segalanya dan ingin mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Faktanya, banyak orang yang menguasai lebih dari satu kekuatan suci setelah mereka menjadi calon kaisar. Setelah menjadi calon kaisar, hukum nomologis seseorang akan mencapai kesempurnaan. Saat mengembangkan kekuatan suci lainnya, seseorang dapat dengan mudah menangkapnya dan meningkatkan penguasaannya hingga ekstrim. Itu seperti bagaimana Lu Ming mengembangkan telapak tangan Dewa Kekacauan. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus memiliki seni suci yang sesuai. Lautan kosong adalah salah satu teknik magis Muyang yang paling kuat. Hualala, sepertinya ada suara deburan ombak. Lu Ming diselimuti lautan kehampaan. Yang meraung, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat itu, dia tidak lagi ingin mengambil kitab suci kekacauan dari Lu Ming. Sebaliknya, dia ingin membunuh Lu Ming. Pertempuran di 10 negeri belum dimulai dan dia tidak bisa kalah. Jika dia kalah, dia akan semakin dikalahkan dalam pertempuran di 10 negeri. Sungguh kekuatan surgawi yang menakutkan. Lu Ming dalam bahaya. Seseorang berseru. Kekosongan tersebut tidak dapat dikendalikan, dan berubah menjadi lautan luas yang menyelimuti suatu wilayah. Itu terlalu menakutkan. Banyak orang tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lu Ming. Muyang bisa dikatakan sebagai unggulan terkuat dalam pertempuran 10 negeri ini. Dia sangat mungkin masuk 10 besar. Saat dia meledak, kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Itu benar. Di masa lalu, Muyang hampir tak terkalahkan di Tanah Dewa. Hanya ada sedikit orang di generasi muda yang bisa mengalahkannya. Beberapa orang berbicara. Namun, mata Qiu Yue tenang dan dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Qiu Yue tahu betul betapa kuatnya Lu Ming ketika dia berusaha sekuat tenaga. Adapun perpecahan, dia pernah melihat Lu Ming beraksi sebelumnya. Dia tahu bahwa Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Muyang berdiri di atas lautan kosong, matanya dingin. Dia terus mengaktifkan hukum kekosongan untuk memastikan bahwa Lu Ming berubah menjadi ketiadaan. Tapi saat berikutnya, ekspresi Muyang berubah. Lautan hampa mulai berguncang seolah-olah seekor binatang raksasa sedang menggerakkan angin dan awan. Ledakan. Pada akhirnya, sebuah jari besar, seperti jari dewa, keluar dari lautan kehampaan. Ledakan, ledakan. Kemudian, dari setiap sudut samudera yang hampa, jari-jari kesengsaraan yang kacau terus bermunculan. Samudera yang hampa berubah menjadi sarang lebah, dan kemudian, dengan ledakan yang dahsyat, ia meledak sepenuhnya. Mustahil. Mu yang meraung tak percaya. Tubuhnya gemetar dan dia terpaksa mundur, darah mengalir keluar dari mulutnya. Tidak ada yang tak mungkin. Membunuh. Lautan ketiadaan menghilang dan sosok Lu Ming muncul kembali. Dia tidak terluka. Dia berteriak dan menyerang Mu Yang. Ledakan. Tangan besar Lu Ming menekan dan Mu Yang sudah terluka. Dia bukan tandingan Lu Ming dan dikirim terbang puluhan meter jauhnya. Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Lu Ming mengikuti dari belakang, tidak memberi Mu Yang kesempatan untuk mengatur napas. Dia melancarkan badai serangan ke Mu Yang. Mu Yang sudah terluka dan bukan tandingan Lu Ming. Setelah bertukar beberapa gerakan dengan Lu Ming, dia merasa lengannya akan patah dan dia terus-menerus memuntahkan darah. Bang! Pada akhirnya, dia tidak bisa memblokirnya dan dadanya dipukul oleh telapak tangan Lu Ming. Dadanya ambruk dan hampir meledak ke dalam lubang besar. Jika bukan karena hukum nomologisnya yang kuat dan pertahanannya yang mengejutkan, tubuhnya akan meledak karena gerakan ini. Namun meski begitu, dia masih terbaring di tanah, mengeluarkan banyak darah. Dia menderita luka berat. Kamu ingin mengambil kekacauan kitab suci dariku dengan kekuatanmu. Biarkan Yuan Xin melakukannya sendiri. Lu Ming menatap Mu Yang dan berbicara dengan dingin, suaranya penuh dengan penghinaan. Mu Yang sangat marah sehingga dia ingin memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Lu Ming, sudah kubilang, aku sudah lama menyelidikimu.
Anda memiliki banyak teman di Gunung Yuan. Saat ini, beberapa dari mereka adalah tamu di keluargamu saya. Anda sebaiknya menyerahkan Chaos Scripture dan ikut dengan saya ke keluargamu. Kalau tidak, semua temanmu akan mati. Mu yang tiba-tiba berbicara dengan suara dingin. Tentu saja, itu adalah transmisi suara. Apa? Lu Ming sangat terkejut. Mungkinkah ada yang jatuh ke tangan keluargamu? Itu mungkin. Setelah dia tiba di tanah takdir dewa, dia belum melihat Long Chen, Huang Li, dan yang lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2087 Bahasa Indonesia. Bab 2087, Siapa yang mengancam siapa? Melihat keterkejutan Lu Ming, Mu yang mencibir. Sejak dia mengetahui bahwa ada putra kekacauan di Gunung Yuan yang merupakan musuh bebuyutan Yuan Xin, dia telah memperhatikan Gunung Yuan. Ketika keajaiban Gunung Yuan tiba di tanah takdir dewa, dia mulai menyelidikinya. Dia ingin mengetahui keberadaan Lu Ming sehingga dia bisa menghadapinya. Namun, Lu Ming tidak juga datang. Sebaliknya, dia mengetahui bahwa Lu Ming punya beberapa teman dan dia segera mengirim orang untuk menangkap mereka. Itu hanya tindakan pencegahan, tapi dia tidak berharap itu berguna. Ada dua orang yang dapat. Yang satu disebut Long Chen dan yang lainnya disebut kekuatan sunyi. Mereka berdua berada di keluargamu. Haha, Lu Ming, ikut aku ke keluargamu dan serahkan kitab suci kekacauan. 11. Mu yang tertawa dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Niat membunuh di dalam hatinya sangat dingin. Hari ini, Lu Ming telah mengalahkannya di depan umum. Baginya, itu merupakan penghinaan besar. Selama Lu Ming menginjakkan kaki di keluargamu, dia akan membuat Lu Ming menyesalinya. Kamu harus mati, Lu Ming berkata dengan dingin. Matanya sedingin es saat dia menatap Mu Yang. Saat ini, niat membunuhnya sangat kuat. Tampaknya Long Chen dan kekuatan sunyi memang jatuh ke tangan Mu Yang. Kamu masih berani mengancamku saat ini. Wajahmu yang menjadi gelap. Aku bilang kamu bodoh, dan kamu benar-benar bodoh. Anda seharusnya tidak mengatakannya di sini dan sekarang. Lu Ming berkata dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Wajahmu yang berubah drastis. Pada saat yang sama, dia mencoba mundur tetapi sudah terlambat. Tubuh Lu Ming seperti sambaran petir, bergegas menuju Mu Yang. Ledakan. Kali ini, Lu Ming telah mengintegrasikan hukum melahap ke dalamnya, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Dengan satu gerakan, lengan Mu Yang meledak, berubah menjadi daging dan darah yang berceceran di mana-mana. Kekuatan mengerikan langsung menembus cahaya hukum pelindung Mu Yang dan tubuhnya, memperlihatkan lubang terang di depan dan belakang. Mu Yang jatuh ke tanah dan berteriak. Kaca. Saat berikutnya, Lu Ming bergegas mendekat dan menginjak kaki Mu Yang, mematahkannya. Mu Yang berteriak histeris. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Mu Yang meraung. Bang. Saat berikutnya, Lu Ming menginjak wajah Mu Yang, hampir meremukkan kepalanya. Dia memuntahkan seteguk darah dan hampir kehilangan seluruh giginya. Katakan pada orang-orangmu untuk membawa temanku ke sini sebagai gantimu. Jika teman saya kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Kamu berani. Mu Yang meraung. Bang, Lu Ming menginjak wajahnya lagi, menyebabkan Mu Yang menjerit kesakitan. Saat ini, Mu Yang dipenuhi dengan penyesalan. Dia sangat marah sampai ingin muntah darah. Dia seharusnya tidak mengatakan bahwa dia telah menangkap Long Chen dan menghancurkan kekuatan di arena pertempuran. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu tegas. Hal utama adalah kekuatan di belakangnya terlalu kuat. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Lu Ming tidak akan berani melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, teman Lu Ming ada di tangannya. Dia mengira semuanya sudah terkendali, tapi dia tidak menyangka Lu Ming bisa menjatuhkannya secara langsung. Yang terpenting adalah Lu Ming terlalu tegas. Dia telah memikirkan cara untuk menyelamatkan orang dalam sekejap. Orang biasa pasti tidak akan memikirkannya dan tidak akan terlalu tegas. Banyak orang di sekitar arena pertempuran saling memandang. Karena beberapa perkataan Mu Yang telah disampaikan kepada mereka, mereka tidak mengetahui keseluruhan cerita dan sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Lu Ming tiba-tiba menjadi gila dan menyiksa Mu Yang dengan kejam. Beraninya kamu, lepaskan Tuan Muda Mu Yang. Nak,
Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu adalah anak kekacauan. Jika Anda menyinggung keluargamu, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Beberapa pembangkit tenaga klanmu meraung saat aura mengerikan keluar dari tubuh mereka. Mereka semua adalah kaisar bela diri. Jika kalian terus berbicara omong kosong, aku akan menebasnya. Mata Luming dengan dingin menyapu para supremes bela diri saat dia berbicara. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Penguasa bela diri klanmu semuanya tutup mulut. Mu Yang adalah orang jenius nomor satu di keluargamu. Dia mempunyai bakat yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Cepat bawa temanku kemari. Luming menunduk dan menatap Mu Yang. Saat ini, Mu Yang sedang diinjak oleh Luming. Dia dipermalukan. Jika ada celah di ring pertarungan, dia akan menemukannya dan merangkak masuk. Dia adalah putra kehampaan, putra surga yang sombong yang akan menerobos ke alam bela diri tertinggi. Dia dikenal sebagai salah satu unggulan terkuat dalam pertempuran 10 negeri ini. Namun, pada saat ini, dia diinjak tanpa ampun oleh Luming. Dia benar-benar tidak tahan. Namun, niat membunuh dingin di tubuh Luming memberitahunya bahwa Luming benar-benar akan membunuhnya. Pergi dan bawa orang-orang itu. Akhirnya Mu Yang berteriak dan meminta ahli keluargamu untuk membawa orang-orang itu kembali. Beberapa ahli klanmu memasang tetap pergi dan terbang menuju klanmu. Markas besar keluargamu berada di kota Ion. Sepertinya Mu Yang telah menangkap teman Luming. Dari percakapan antara Luming dan Mu Yang, banyak orang mengetahui apa yang sedang terjadi. Tidak heran Luming tiba-tiba menjadi marah. Di saat yang sama, semua orang bahkan lebih terkejut. Kemampuan Luming terlalu kuat. Ini telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Apakah budidayanya benar-benar masih berada di lingkaran besar tahap Sein Absolut? Dia tidak menerobos ke ranah calon kaisar. Beberapa orang berkata dengan tidak percaya. Hukum belum membentuk sungai. Dia memang berada di lingkaran besar alam suci absolut. Seorang ahli angkat bicara dan mengkonfirmasi kultivasi Luming. Ini membuat orang terkesiap. Tubuh fisik Luming sangat kuat, jauh lebih kuat dari rata-rata anak dewa. Saya menduga dia pasti mengalami pertemuan yang menantang surga yang menyebabkan tubuh fisiknya menjadi begitu kuat sehingga mengejutkan. Kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Seorang penatua berbicara. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Meski tubuh fisiknya kuat, hukum nomologisnya bahkan lebih menakutkan. Dia kuat dalam segala aspek dan hampir tidak memiliki kelemahan. Sesepuh lainnya berbicara. Monster yang luar biasa. Banyak orang menghela nafas. Beruntung budidayanya rendah. Jika budidayanya tinggi, siapa yang akan menjadi lawannya dalam pertempuran 10 negeri ini? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Jangan lupa bahwa anak takdir telah lahir pada generasi ini. Kata-kata ini mengejutkan banyak orang. Ya, anak takdir. Tidak diragukan lagi ini adalah sosok yang sangat menakutkan, sosok yang benar-benar tak terkalahkan. Juga, sistem budidaya kuno telah muncul. Seseorang telah mengembangkannya ke tingkat yang menakutkan. Juga, Yuan Xin, putra kekacauan, dikatakan mengasingkan diri untuk menerobos ke alam kaisar bela diri. Setelah itu, orang lain angkat bicara, menyebabkan hati semua orang bergetar sekali lagi. Beberapa anak dewa mempunyai ekspresi yang sangat serius. Pertempuran 10 negeri kali ini mungkin akan sangat intens dan akan menjadi peristiwa yang mengejutkan. Luming tidak menunggu lama. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sekelompok orang terbang mendekat. Mereka adalah ahli dari keluargamu. Mereka terbang bersama dua pemuda. Long Chen, hancurkan kekuatan. Luming memperlihatkan ekspresi gembira. Kedua pemuda itu adalah Long Chen dan terpencil. Luming. Long Chen dan Desolateli terkejut saat melihat Luming. Mereka tahu apa yang terjadi saat melihat Luming menginjak Mu Yang. Luming, apa yang kamu lakukan terlalu berbahaya. Long Chen menghela nafas, matanya serius. Kami berteman. Long Chen dan kekuatan sunyi terdiam setelah mendengar kata-kata Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 2088 Bahasa Indonesia. Bab 2088, Bab 2087 Melarikan Diri. Ya, mereka berteman. Dia adalah seorang teman, jadi bagaimana dia bisa meninggalkannya begitu saja?
Jika situasinya terbalik dan Lu Ming dalam bahaya, mereka pasti akan menyelamatkannya. Long Chen, sepi, apakah hanya kalian berdua? Apakah ada orang lain? Lu Ming bertanya. Jika ada orang lain yang tertangkap oleh Mu Yang, kita harus menyelamatkan mereka semua. Tidak ada orang lain. Hanya kita berdua. Aku akan membunuh ini suatu hari nanti. Kata Desolateli sambil menatap Mu Yang dengan tidak senang. Mengalihkan. Pandangan Lu Ming beralih ke pembangkit tenaga listrik keluargamu. Serahkan Tuan Muda Mu Yang dulu, dan kami akan melepaskannya. Salah satu pakar klanmu berkata dengan licik. Omong kosong, serahkan dia, atau aku akan melumpuhkannya sekarang. Lu Ming berkata dengan dingin. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia mengarahkannya ke dantian Mu Yang. Ekspresi orang-orang klanmu berubah. Identitasmu yang terlalu penting. Mereka tidak berani mengambil resiko. Di mata mereka, Long Chen, Huang Li, dan yang lainnya hanya memiliki fisik raja. Bagaimana nilainya dibandingkan dengan Mu Yang? Baiklah, kami akan melepaskan mereka. Teriak salah satu pakar keluargamu. Dia melepaskan Long Chen dan kekuatan sunyi dan keduanya dengan cepat terbang ke sisi Lu Ming. Sekarang, bisakah kamu melepaskan Tuan Muda Mu Yang? Kata seorang pakar margamu. Biarkan dia pergi sekarang. Apakah kamu pikir aku bodoh? Ini kota Ion, wilayah kekuasaan keluargamu. Jika aku melepaskannya sekarang, ahli keluargamu akan membunuhku dengan satu tamparan. Lu Ming mencibir. Nah, seorang ahli dari klanmu meraung. Para ahli lain dari klanmu juga memiliki ekspresi jelek. Mereka memang menyembunyikan seorang ahli dalam kegelapan. Selama Lu Ming melepaskan Mu Yang, ahli dari keluargamu akan mengambil tindakan dan membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Hanya kematian yang menanti mereka yang berani mengancam keluargamu. Namun, Lu Ming tidak tertipu sama sekali, yang membuat mereka marah. Yang lain juga diam-diam kagum pada keberanian dan ketelitian Lu Ming. Apa maksudmu aku tidak pernah puas? Aku melakukan ini untuk menyelamatkan hidupku. Kehidupan Tuan Muda Mu Yang sangat berharga. Sejujurnya, tidak ada gunanya mati karena kita. Lu Ming mengulurkan tangan dan menggenggam leher Mu Yang. Matamu yang hendak memuntahkan api. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada akhirnya klanmu menyerah, dan seorang ahli angkat bicara. Mari kita meninggalkan kota. Orang-orang di keluargamu Anda tidak bisa mengikuti kami. Saya memiliki teknik rahasia yang dapat merasakan kehadiran para ahli. Setelah kami meninggalkan kota dan merasakan orang-orang dari keluargamu mengikuti kami, saya akan segera membunuh Mu Yang. Ini adalah perjuangan hidup dan mati. Kata Lu Ming. Adapun teknik rahasia apa yang dia miliki yang bisa merasakan aura ahli, adalah omong kosong belaka untuk menipu keluargamu. Dia tidak punya pilihan. Dia menghadapi raksasa seperti keluargamu, dan dia tidak bisa menggunakan tubuh jasmani Kaisar Surgawi sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakan beberapa trik. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Bagaimana jika kamu menyakiti Tuan Muda Mu Yang setelah kamu meninggalkan kota? Kata salah satu pakar margamu tak mau mundur. Kamu hanya bisa bertaruh. Anda tidak punya pilihan lain. Suara Lu Ming menyebabkan ahli keluargamu menyipitkan mata dan mengungkapkan niat membunuh. Lagi pula, keluargamu sangat kuat, dan aku tidak punya dendam padamu. Saya tidak perlu menyinggung keluargamu, jadi mengapa saya harus membunuh Mu Yang? Saya tidak gila. Lu Ming melanjutkan. Pakar dari keluargamu bergumam pada dirinya sendiri. Lu Ming benar. Jika Lu Ming benar-benar membunuh Mu Yang, dia harus menghadapi balas dendam gila keluargamu. Itu sama sekali tidak menguntungkan Lu Ming. Baiklah, kami berjanji padamu. Nak, sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun. Kata seorang pakar margamu. Tentu saja tidak. Long Chen, kekuatan sunyi, ayo pergi. Lu Ming membawa Mu Yang dan terbang keluar, dengan Long Chen dan kekuatan sunyi mengikuti dari belakang. Sebaiknya klanmu tidak membiarkan orang lain mengikuti kita. Tatapan Lu Ming menyapu yang lain. Beberapa dari mereka ingin ikut bersenang-senang, tetapi Lu Ming tidak mengizinkannya. Bagaimana jika orang-orang dari keluargamu ikut campur? Semuanya, harap tunggu. Orang-orang dari keluargamu tidak berdaya. Mereka tahu bahwa Lu Ming sangat teliti dan tidak memiliki celah. Dia hanya bisa memblokir yang lain.
Kekuatan keluargamu tidak ada bandingannya, jadi yang lain tentu saja tidak akan melawan mereka. Lu Ming dan dua lainnya, bersama dengan Mu Yang, berangkat dari kota Ion dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, Qiu Yue mengikuti mereka. Adapun Di Kai, Lu Ming telah mengiriminya transmisi suara yang menyuruhnya untuk tinggal di kota Ion. Karena Di Kai tidak memiliki banyak hubungan dengan Lu Ming dan mereka baru saja bertemu, keluarga Mu tidak akan mempersulitnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya meninggalkan kota Ion. Lu Ming tidak segera menurunkan Mu Yang. Ia takut akan mendapat masalah jika keluargamu memiliki ahli langit. Lu Ming menggunakan hukum Araidao untuk menyegel Mu Yang sepenuhnya. Segera, mereka tiba di sebuah gunung besar. Lu Ming dan kelompoknya bergegas ke dalam gua dan menghindari semua tatapan mata. Anak ini terlalu teliti di usia yang begitu muda. Memang ada dua sosok di langit. Mereka ahli dari keluargamu. Mereka berdua berada di puncak alam kaisar sejati dan sangat menakutkan. Mereka menyembunyikan auranya dan bersembunyi di langit. Selama Lu Ming melepaskan Mu Yang, mereka akan menyerang dan membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Namun, Lu Ming sangat berhati-hati dan bersembunyi di dalam gua. Mereka tidak dapat melihatnya dan tidak berani memindainya dengan indera spiritual mereka. Jika Lu Ming memperhatikan mereka, dia mungkin benar-benar membunuh Mu Yang. Mereka hanya bisa menunggu. Qiu Yue, Long Chen, sunyi sepi, gunakan teknik nafas surgawi Anda dan bersembunyi di diagram gunung dan sungai saya. Lu Ming berkata kepada Qiu Yue dan dua orang lainnya di dalam gua. Diagram gunung dan sungai saja tidak cukup. Seorang ahli alam mereka bisa merasakan aura di dalam harta karun itu. Hanya dengan menggunakan teknik nafas surgawi dan diagram gunung dan sungai dia dapat mengisolasi aura pihak lain. Qiu Yue dan dua orang lainnya telah mengembangkan teknik nafas surgawi. Mereka bertiga mengangguk. Setelah menggunakan teknik nafas dewa, mereka memasuki diagram gunung dan sungai. Lu Ming melemparkan Mu Yang ke dalam gua dan menatapnya dengan dingin. Katakan pada Yuan Xin bahwa cepat atau lambat aku akan memenggal kepalanya. Dia berkata. Dengan itu, tubuh Lu Ming tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Lu Ming mengubah hukum kekacauan menjadi hukum bumi dan tenggelam ke dalam tanah sejauh ratusan mil. Pada saat yang sama, dia merapalkan mantra nafas dewa untuk menahan auranya secara ekstrim. Kemudian, dia pergi jauh ke tanah dewa. Lu Ming tidak membunuh Mu Yang. Dia tahu bahwa Mu Yang pasti akan membalas dendam nanti. Namun, jika dia membunuh Mu Yang, dia harus menghadapi balas dendam gila dari seluruh keluargamu. Bahkan mungkin ada seorang kaisar yang hebat. Itu akan lebih berbahaya bagi mereka. Di langit, dua kaisar sejati telah menunggu setengah hari. Mereka sudah kehilangan kesabaran. Sudah lama sekali, ayo turun dan lihat. Salah satu dari mereka berkata, dan yang lainnya mengangguk. Keduanya bergegas turun dan sampai di gua. Mereka melihat bahwa Mu Yang ditutupi dengan tanda padat. Salah satu kaisar sejati melambaikan tangannya dan membuka segel Mu Yang. Begitu dia mendapatkan kembali kebebasannya, Mu Yang mulai mengaum dengan marah. Kali ini, dia kehilangan banyak muka. Dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Kebenciannya pada Lu Ming tidak bisa hilang bagaimanapun caranya. Kirimkan seseorang dan temukan bocah itu untukku. Mu Yang meraung. Kaisar Naga Abadi Chapter 2089 Bahasa Indonesia. Bab 2089, Bab 2088 Kota Takdir. Lu Ming melakukan perjalanan jauh di bawah tanah selama lebih dari sehari. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan sebelum dia muncul dari tanah. Setelah dia muncul dari tanah, Lu Ming berubah menjadi seorang pemuda berkulit gelap. Dia mengucapkan mantra nafas dewa lagi dan mengeluarkan boneka Gosauk. Boneka Gosauk ini telah dibelah untuknya. Lebar sayapnya 100 meter penuh, dan kecepatannya 100 kali lebih cepat daripada pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Lu Ming duduk bersila di atasnya dan terbang menuju kota takdir. Untuk saat ini, Lu Ming tidak membiarkan Qiu Yue dan dua lainnya keluar. Dia membiarkan mereka bercocok tanam di diagram gunung dan sungai. Tempat ini masih sangat jauh dari kota takdir. 2 hari kemudian, Lu Ming tiba di zona teleportasi. Melalui susunan teleportasi, dia akhirnya sampai di dekat kota takdir. Pada saat ini, Lu Ming menyuruh Qiu Yue, Long Chen,
dan Huang Li keluar dari diagram gunung dan sungai dan menuju kota takdir bersama-sama. Kota takdir sangat megah dan telah berdiri di tanah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Legenda mengatakan bahwa kota takdir adalah kota kuno pertama di alam purba. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama benda itu berada di sana. Setelah ekspansi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia menempati wilayah yang luas. Secara alami ada kekuatan menakutkan yang menduduki kota takdir. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ada seorang kaisar surgawi di kota kehendak surga. Tidak ada yang mengkonfirmasi hal ini, tapi ini benar-benar mengejutkan. Legenda mengatakan bahwa sebagian besar kaisar surgawi telah pergi ke alam surga untuk berpartisipasi dalam perang. Sudah bertahun-tahun sejak kaisar surgawi muncul di benua Yuan. Itulah mengapa ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kaisar surgawi tidak muncul, kaisar agung akan berada di puncak. Terlebih lagi, saat pertempuran di 10 negeri akan segera tiba, banyak jenius muda dari seluruh benua Yuan akan berkumpul di kota takdir. Dengan demikian, kekuatan terkuat di kota takdir telah mengumumkan bahwa selama periode waktu ini, pembunuhan tidak diperbolehkan di kota takdir. Jika ada yang ingin bertarung, mereka bisa bertarung di platform pertarungan tetap. Ini adalah bentuk perlindungan bagi para pemuda jenius. Karena selain para jenius muda, ada lebih banyak kaisar bela diri yang datang. Selama periode waktu ini, pusat-pusat kekuatan telah berkumpul di kota kehendak surga. Jika tidak dikendalikan maka akan terjadi kekacauan. Ini juga alasan mengapa Luming dan yang lainnya bergegas ke kota takdir secepat mungkin. Keluargamu tidak mau menyerah. Hanya kota takdir yang aman sekarang. Tidak lama kemudian, Luming dan yang lainnya akhirnya memasuki kota takdir yang luas. Surgawi, kota Ion, dan kota takdir, mereka tetap terkejut. Itu karena terlalu kuno, terlalu lapuk, dan terlalu luas. Kota takdir seperti dunia lain. Isinya segala macam benda, gunung, sungai, dan bahkan segala macam tempat terlarang. Selama bertahun-tahun, banyak ahli telah lahir, dan tentu saja, ini juga mengandung peluang yang tak terhitung jumlahnya. Asal-usul Ki dari negeri ini sangat kaya. Mereka berempat berjalan-jalan di sekitar kota takdir dan kemudian tinggal di sebuah penginapan. Meskipun disebut penginapan, sebenarnya itu adalah halaman besar dengan 8 kamar. Areanya sangat luas, dan tentu saja harganya juga mengejutkan. Dalam sekejap mata, sudah 7 hari sejak Luming dan yang lainnya tiba di kota Destiny. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Keluargamu tidak datang mencari mereka. Kota takdir begitu luas. Bisa dikatakan tempat paling makmur di benua Yuan. Saya ingin tahu apakah saya bisa membeli kemampuan magis hukum kematian. Luming mengakhiri kultivasinya dan merenung dalam hatinya. Semakin dia mengembangkan ajaran kematian, semakin sulit untuk memahaminya. Luming merasa bahwa dia membutuhkan kemampuan surgawi sila kematian. Dengan cara ini, mereka dapat saling meningkatkan dan berkembang lebih cepat. Memikirkan hal ini, Luming keluar dari penginapan dan bertanya-tanya. Dia kemudian datang ke pusat perdagangan terbesar di kota Destiny. Pusat perdagangan terbesar di kota takdir juga merupakan pusat perdagangan terbesar di benua Yuan. Benar-benar ada segalanya. Luming terpesona saat dia masuk. Ada berbagai macam harta karun. Luming bahkan melihat beberapa harta karun langka yang membuatnya iri. Tentu saja harganya sangat tinggi. Namun, tidak ada yang berani merampoknya di sini, karena tempat ini didirikan oleh kekuatan terkuat di kota Destiny. Dikatakan bahwa ada ahli menakutkan yang menjaganya. Bahkan kaisar besar pun harus berperilaku baik di sini. Luming berjalan berkeliling dan membeli cairan spiritual, berencana menyirami pohon kuno pemahaman jalan. Setelah itu, dia datang ke sebuah toko. Toko ini khusus menjual manual rahasia. Tuan muda, apa yang kamu butuhkan? Begitu Luming masuk ke toko, seorang wanita muda dan cantik maju untuk menanyakan hal itu kepadanya dengan senyum lembut di wajahnya. Luming tidak sedang menyamar. Dia telah kembali ke penampilan aslinya setelah dia tiba di kota takdir. Saya membeli teknik kekuatan magis. Luming berkata sambil tersenyum. Bolehkah saya bertanya hukum apa yang menjadi dasar teknik kekuatan magis? Toko kami memiliki beragam teknik kekuatan magis, dan kami memiliki setidaknya 90% teknik kekuatan magis dari puluhan ribu hukum.
Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. 90%. Lu Ming terkejut. Toko ini jelas tidak sederhana. Ada puluhan ribu hukum di dunia, dan bermacam-macam jenisnya. Sangat sulit untuk menghitungnya. Namun, toko ini sebenarnya mengatakan bahwa itu berisi sebanyak 90% dari berbagai teknik kekuatan surgawi hukum. Ini sangat mengejutkan. Saya ingin teknik kekuatan mistik hukum kematian. Lu Ming berkata langsung. Mata indah wanita muda itu berbinar dan dia mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Lu Ming adalah anak kematian? Selain anak kematian yang mengendalikan hukum kematian, tidak ada gunanya orang lain membeli seni dewa kematian. Tuan muda, tolong ikuti saya. Senyuman wanita muda itu semakin lebar. Dia membawa Lu Ming ke sebuah kamar. Tuan muda, silakan duduk. Ada seorang lelaki tua di ruangan itu. Dia adalah manajernya dan dia tersenyum pada Lu Ming. Tuan muda, apakah Anda memerlukan teknik kekuatan magis hukum kematian? Orang tua itu bertanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Jadi, Tuan muda adalah anak kematian. Orang tua itu bertanya lagi. Lu Ming mengangguk. Kebetulan toko kami mempunyai kekuatan magis hukum kematian yang disebut mata kematian. Namun, itu tidak murah. Lelaki tua itu tersenyum. Saya membelinya. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa memang ada kemampuan surgawi hukum kematian di sini. Memang layak menjadi kota takdir. Namun, kemampuan surgawi dari hukum kematian ternyata sangat mahal. Pada akhirnya, Lu Ming menggunakan 80% asetnya untuk membeli mata kematian. Hatinya sangat sakit hingga hampir berdarah. Kita harus tahu bahwa Lu Ming telah membunuh cukup banyak ahli selama periode ini, termasuk Raja Iblis Azure dari negara Iblis Abadi. Dia adalah ahli kaisar sejati, dan keluarga Lu Ming dianggap kaya. Tapi tiba-tiba, teknik kekuatan surgawi 10 pepatah utama terlalu mahal. Namun, semua itu sepadan. Mata kematian dapat melepaskan kekuatan hukum kematian melalui mata, secara instan menempatkan musuh dalam kematian dan merampas vitalitas mereka. Itu sangat berlebihan. Selama budidayanya berhasil, Lu Ming akan memiliki teknik ampuh lainnya. Selain itu, hal ini juga akan mendorong penanaman hukum kematian. Kembali ke penginapan, Lu Ming segera mencoba memahami mata kematian. Memang benar, dengan kombinasi teknik kekuatan surgawi, pemahaman Lu Ming tentang aturan kematian menjadi lebih cepat dan mudah. Dalam sekejap mata, mereka telah berada di kota takdir selama setengah bulan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2090 Bahasa Indonesia. Bab 2090, Bab 2091 Bangsa Dewa Kematian. Kota Ion, keluargamu, di aula besar. Mu yang duduk di ujung meja dengan ekspresi gelap. Setelah setengah bulan, lukanya telah pulih sepenuhnya. Namun, kemarahan dan niat membunuhnya belum mereda sama sekali. Dalam setengah bulan terakhir, berita bahwa Lu Ming telah menganiaya Mu Yang secara brutal telah menyebar ke seluruh kota Ion dan seluruh tanah suci dengan kecepatan badai. Mu Yang dikenal sebagai ahli benih, namun ia telah dipukuli habis-habisan oleh seseorang. Orang itu adalah anak kekacauan dan hanya berada dalam kesempurnaan orang suci yang mutlak. Sulit untuk tidak diperhatikan. Sekarang, banyak orang diam-diam mendiskusikan bahwa Lu Ming telah menginjak wajah Mu Yang di depan umum dan dia disandera. Dia telah menjadi bahan tertawaan. Sial, sial, wajahmu yang berkerut, dipenuhi niat membunuh. Apakah kamu sudah tahu di mana Bestart itu? Mu Yang dengan dingin bertanya kepada orang yang datang untuk melapor. Tuan muda, saya mengetahui bahwa Lu Ming dan yang lainnya telah memasuki kota takdir. Seorang pria kekar melaporkan. Kamu ingin bersembunyi di kota Destiny. Bahkan tidak memikirkannya. Bunuh dia. Kirim seseorang ke kota takdir dan bunuh itu. Mu Yang meraung. Tuan muda, ini tidak pantas. Seorang tetua berambut putih berbicara. Dia adalah kaisar sejati yang kuat dari keluargamu. Mengapa itu tidak pantas? Mu Yang berkata dengan dingin. Sekarang, beberapa kekuatan besar di kota takdir telah memberikan perintah bahwa tidak seorang pun boleh bergerak di kota takdir. Jika tidak, kita akan menjadi musuh mereka. Jika kita mengirim orang untuk bergerak di kota takdir, aku khawatir kita akan menyinggung kekuatan kuat ini. Kata orang tua itu.
Meskipun keluargamu adalah kekuatan Tuan di kota Ion dan memiliki kekuatan yang besar, masih ada kesenjangan antara mereka dan Tuan lainnya di kota takdir. Bahkan keluargamu tidak berani menyinggung penguasa kota takdir. Wajahmu yang menjadi gelap. Setelah beberapa saat, Muyang berkata dengan dingin, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Pergi temukan orang-orang dari negara Dewa Kematian. Orang gila ini akan melakukan apa saja selama Anda membayarnya. Di aula utama, ekspresi orang lain berubah, dan sedikit ketakutan melintas di wajah mereka. Mereka sepertinya sangat takut dengan kekuatan yang disebut negara Dewa Kematian ini. Bangsa Dewa Kematian memang sangat menakutkan di Tanah Suci. Ini karena ini adalah organisasi pembunuh yang menakutkan dengan segala jenis pembunuh yang menakutkan. Selama mereka dibayar, mereka bisa membunuh orang kuat manapun. Terlebih lagi, negara Dewa Kematian suka berburu dan membunuh para jenius dan ahli. Catatan paling mulia mereka adalah bahwa seorang kaisar agung dibunuh oleh negara Dewa Kematian, yang mengejutkan seluruh negeri dewa. Bahkan ada yang menduga negara Dewa Kematian ini diciptakan oleh ras asing. Ada juga kekuatan besar yang ingin menghancurkan organisasi ini, tetapi organisasi ini terlalu misterius. Tidak ada yang tahu di mana markas mereka berada. Paling-paling, mereka hanya dapat menghancurkan beberapa cabang, tetapi mereka selalu dapat bangkit kembali. Sekarang, Muyang akan menyewa pembunuh dari negara Dewa Kematian untuk membunuh Lu Ming. Orang lain tidak berani mengambil tindakan di kota takdir, tetapi negara Dewa Kematian berani melakukannya. Lu Ming, kamu hanya akan mati jika menyinggung perasaanku. Muyang berkata dengan dingin. Lu Ming telah berada di kota takdir selama sebulan. Budidaya seperti ini masih agak lambat. Suatu hari, Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan menghela nafas. Sekarang, undang-undang kekacauan telah mencapai hambatan. Mereka hanya selangkah lagi dari kesempurnaan. Sepertinya mereka bisa melewatinya kapan saja, tapi kali ini bisa memakan waktu beberapa bulan atau 1 atau 2 tahun. Ada beberapa orang yang terjebak selama ribuan tahun. Oleh karena itu, fokus utama Lu Ming adalah pada aturan kematian dan aturan melahap. Dengan peningkatan kedua hukum ini, kekuatan tempurnya juga akan menjadi lebih kuat. Namun, meski dengan mata kematian, peningkatan aturan kematian masih terlalu lambat. Lu Ming tidak puas. Saya pernah mendengar bahwa ada medan perang kuno di kota takdir, yang berisi ki kematian yang kuat dan ki jahat. Banyak orang yang mengembangkan hukum jahat berlatih di sana, dan itu adalah tempat paling cocok untuk mengembangkan hukum kematian. Lu Ming merenung. Dia berencana pergi ke medan perang kuno untuk berkultivasi. Sekarang, masih ada sekitar 2 bulan sebelum pertempuran di 10 negeri. Setiap orang berusaha meningkatkan budidaya mereka. Itu karena dia mendengar bahwa akan ada peluang besar dalam pertempuran di 10 negeri. Hanya yang kuat yang bisa mendapatkannya. Meskipun Lu Ming sangat kuat sekarang, selalu ada orang yang lebih kuat. Siapa yang tahu ada orang jenius yang menakutkan lainnya? Sekarang, adakah yang berhasil menembus alam kaisar? Jika ada orang jenius yang kuat yang telah memasuki alam kaisar bela diri, kemampuan mereka pasti akan sangat menakutkan. Lu Ming memiliki perasaan mendesak untuk meningkatkan kemampuannya sesegera mungkin. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Qiu Yue, Long Chen, dan Huang Li sebelum meninggalkan penginapan dan menuju medan perang kuno. Medan perang kuno itu terletak di bagian utara kota kehendak surga. Itu adalah medan perang yang ditinggalkan sejak zaman kuno. Ada keheningan yang mematikan di sana, dipenuhi dengan ki kematian dan kejahatan. Lu Ming secepat kilat. Dia sangat cepat tapi masih butuh setengah hari untuk mencapai medan perang kuno. Ini adalah pegunungan yang luas, dan sangat sunyi. Sekilas, tempat itu benar-benar kosong, tanpa ada makhluk hidup. Lu Ming melangkah ke dalamnya. Aura kematian memang pekat. Begitu dia memasuki pegunungan, Lu Ming merasa energi kematian di sini sangat padat dan sangat cocok untuk mengembangkan hukum kematian. Terlebih lagi, semakin dalam dia pergi, semakin padat ki kematian. Lu Ming tidak berhenti dan terus menjelajah lebih dalam. Dia juga menemukan orang lain di medan perang ini. Mereka semua adalah orang-orang yang mengembangkan teknik budidaya jahat atau hukum jahat. Lu Ming berkelana lebih dalam dan akhirnya mencapai puncak yang rendah. Dia duduk bersila dan diam-diam memahami hukum kematian. Benar saja,
Kecepatan memahami hukum kematian di sini beberapa kali lebih cepat daripada di luar. Lu Ming memperoleh keuntungan besar setiap hari. 3 hari kemudian, penguasaan aturan kematian Lu Ming telah mencapai sekitar 88%. Lu Ming tidak mengetahui bahwa ada sekelompok orang di puncak gunung yang tinggi di luar medan perang kuno. Kelompok orang ini semuanya berjubah hitam, dan wajah mereka tidak terlihat jelas. Anak itu sedang berkultivasi di medan perang kuno itu. Salah satu dari mereka melapor pada pria bertopeng Grim Reaper. Bagus. Saya mendengar bahwa anak itu adalah anak kekacauan. Jika kita membunuhnya kali ini, kita pasti akan mengguncang tanah takdir dewa. Hehehe. Pakar yang memakai topeng Grim Reaper mencibir dan memerintahkan, tunggu sebentar, ayo kita akhiri ini dengan cepat. Ayo cepat bunuh bocah itu dan tinggalkan tempat ini. Setelah beberapa saat, saya khawatir para ahli dari kekuatan itu akan tiba. Ya, beberapa pria berjubah hitam membungkuk dan menerima perintah tersebut. Pergilah, aku akan berjaga di sini. Jika orang-orang dari pasukan itu datang, saya akan memberitahu Anda untuk mengungsi tepat waktu. Kata pria bertopeng Grim Reaper. Setelah itu, sosok pria berjubah hitam itu melintas dan mereka meninggalkan tempat itu satu demi satu. Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia merasakan teror. Tidak baik. Hati Lu Ming bergetar. Tanpa pikir panjang, dia meledak dengan energi dan tubuhnya seperti pegas, memantul dari tempatnya.